Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya akan membicarakan tentang praktek lesson study di Indonesia. Baik, sebelum kita lebih jauh berangkat pada penjelasan yang lebih mendalam tentang apa itu lesson study, mungkin kita harus tahu dulu secara sederhana apa sih itu lesson study. Lesson study secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah kolaborasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, sekarang kita coba mulai dengan sejarah singkatnya. Lesson study di Jepang, di negara asalnya, dimulai pada zaman Meiji, yaitu pada tahun 1868 sampai 1912. Pemerintah Jepang menerapkan sistem baru atau memperkenalkan sistem baru, di mana sistem baru tersebut adalah sistem sosial barat. Tujuan dari diterapkannya sistem baru adalah untuk mengejar kemajuan teknologi dan juga untuk memodernisasi kehidupan masyarakat Jepang, yang utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. Oleh karena itu, faktor pendidikan menjadi salah satu faktor yang sangat utama atau faktor utama. Nah, untuk mengejar faktor pendidikan itu, kemudian diterapkanlah sistem sekolah baru yang disebut dengan Gakusei, yang itu diterapkan pada tahun 1872. Sistem sekolah yang baru ini tentu saja perlu ditunjang oleh guru-guru yang kompeten. Pelatihan guru banyak dilaksanakan pada periode tersebut, termasuk dengan melibatkan guru-guru dari Amerika. Guru-guru dari Amerika, mereka memperkenalkan sistem yang disebut dengan criticism lesson. Apa itu criticism lesson? Criticism lesson adalah kegiatan observasi terhadap sebuah pembelajaran, kemudian dilihat apakah pembelajaran tersebut berhasil atau tidak. Baik, kemudian hingga lesson study terus berkembang, hingga pada tahun 1900-an, criticism lesson yang tadi diterapkan itu diterima oleh sekolah-sekolah di Jepang sebagai metode untuk pelatihan atau pertemuan guru. Jadi digunakan dalam metode-metode pelatihan guru di Jepang pada masa itu ya. Nah, bentuk pertemuan guru ini ada namanya itu disebut dengan Jugyo Hihokai atau Criticism Lesson Conference, atau nama lainnya juga bisa disebut dengan Jugyo Kenkyukai atau Lesson Study Conference. Lesson study kemudian terus berkembang hingga pada tahun 1960-an, bentuk lesson study yang paling dikenal di Jepang yaitu disebut dengan Konai Kenshu, atau dalam bahasa Inggris adalah School Based in Service Training, atau mungkin di sekolah di Indonesia juga kita melaksanakan ya pelatihan guru seperti itu yang disebut dengan in-house training atau IHT ya di kita. Baik, kemudian setelah itu lesson study berkembang lagi ke seluruh dunia, termasuk negara kita, masuk ke Indonesia. Di Indonesia, lesson study terus berkembang melalui proyek. Ini inisiasinya. Inisiasinya dimulai dengan proyek yang disebut dengan Indonesian Mathematics and Science Teacher Education Project atau disebut dengan IMSTEP. IMSTEP sendiri adalah program yang dilaksanakan dengan kerjasama dengan satu lembaga yang disebut dengan Japan International Cooperation Agency atau disebut juga JICA, dan proyek ini dilaksanakan pada tahun 1998. Begitu. Apa sih tujuan dari proyek ini? Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia, yang difokuskan pada saat itu adalah pembelajaran matematika dan juga IPA. Baik, program ini diprakarsai oleh 3 universitas besar, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, dan juga Universitas Negeri Malang, di mana program tersebut kemudian diimplementasikan di sekolah-sekolah tempat kampus-kampus tersebut berada. Nah, sekarang kita coba lihat praktek lesson study itu seperti apa sih di Indonesia. Di Indonesia, praktek lesson study dimaknai sebagai sebuah aktivitas pembinaan profesi pendidik
dengan dilakukan melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan juga berkelanjutan berdasarkan pada prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Dalam praktek peningkatan guru dalam jabatan atau in-service, lesson study dilaksanakan dengan dua jenis model, yaitu lesson study berbasis sekolah yang dilakukan dengan melibatkan semua guru dari berbagai bidang studi, tentu saja dengan pelibatan kepala sekolah. Kemudian model yang kedua adalah lesson study berbasis kelompok guru. Kelompok guru biasanya berdasarkan pada bidang studi tertentu, misalnya pada bidang studi IPA, dan kelompok tersebut bisa disebut di kita mungkin NGMP ataupun KKG. Nah, sekarang lesson study dilaksanakan dalam tahapannya seperti apa? Lesson study dilaksanakan dalam 3 tahapan utama, yaitu tahapan plan, tahapan do, dan see. Ketiga tahapan itu berupa kegiatan yang berkesinambungan. Sebelum ketiga tahapan ini bisa dilaksanakan, harus dipilih dulu guru yang menjadi guru model dan tentu saja guru yang akan menjadi observernya. Pada tahapan plan, guru beserta timnya, ya ini guru yang menjadi guru model ya, akan melakukan aktivitas-aktivitas, diantaranya akan mengidentifikasi masalah pembelajaran yang akan dihadapi, kemudian akan mengkaji pengalaman pembelajaran yang selama ini biasa dilakukan, kemudian untuk selanjutnya mencoba memilih alternatif model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian dilanjutkan merancang rencana pembelajaran, serta mengkaji kelebihan dan kekurangan dari alternatif pembelajaran yang sudah dipilih. Setelah proses tersebut selesai, kemudian proses dilanjutkan pada tahapan do atau tahapan pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan, dilakukan aktivitas seperti tentu saja melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian guru-guru lain akan melakukan observasi. Nah, ada yang unik dalam observasi lesson study, di mana observer itu harus bertindak seperti angin. Apa yang maksudnya bertindak seperti angin? Ada gurunya, ada observernya, bisa dirasakan, tetapi tidak boleh mengganggu kegiatan pembelajaran tersebut. Termasuk diantaranya adalah bertanya atau mengganggu kepada siswa. Observasi dalam lesson study difokuskan untuk bukan mencari kesalahan-kesalahan guru, tetapi lebih fokus pada ekspresi dan juga respon siswa, atau menggunakan siswa sebagai cermin untuk menemukan alternatif solusi perbaikan terhadap pembelajaran ke depan. Jadi penting dicatat di sini bahwa observasi dalam lesson study bukan untuk mencari kesalahan guru. Itu yang perlu dicatat. Selain itu penting juga dicatat bahwa dalam observasi kita perlu menekankan hal-hal penting yang terjadi dalam aktivitas belajar siswa. Ketika pembelajaran sudah selesai atau tahapan do sudah selesai, kita sekarang akan masuk ke tahapan C atau tahapan refleksi. Dalam tahapan C, terdapat aktivitas yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah melakukan refleksi secara bersama-sama mengenai hasil observasi yang sudah dilakukan. Kemudian, selanjutnya adalah mengambil pelajaran berharga dari setiap proses yang dilakukan tadi untuk kepentingan meningkatkan kualitas di masa depan atau pembelajaran yang sama yang akan dilakukan selanjutnya agar jauh lebih baik lagi. Seperti itu gambaran lesson study yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi Bapak Ibu yang akan coba mengembangkan lesson study atau baru berkenalan dengan lesson study. Terima kasih telah menonton video ini dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya.